Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa podcast DPRD Kota Yogyakarta. Kembali bersama saya Diana Vitasari, Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta, membersamai terkait podcast DPRD khususnya tentang jelang PPDB 2024 di wilayah Kota Yogyakarta, yang bagaimana kesiapannya. Tentunya lebih menarik lagi saat ini kita ada dua narasumber yang kompeten, yaitu Bapak Ali Fahmi. Selamat sore Pak Ali Fahmi. Beliau adalah salah satu pimpinan Komisi D, Sekretaris Komisi D, dan juga Pak Manarimo selaku Kabid bidang PTK, Data dan Sistem Informasi. Selamat sore Pak Manarimo. Terima kasih sudah meluangkan waktu Pak. Yang jelas setelah Lebaran biasanya setiap tahun itu kan regulasinya kan selalu tetap. Setelah Lebaran THR, nah setelah itu ya cari sekolah gitu. Betul. Orang tua dipusingkan pasti seputaran itu, yang itu menjadi agenda reguler. Tapi yang jelas PPDB yang tadi sudah saya sampaikan di wilayah Kota Yogyakarta tentunya termasuk isu yang menarik yang kita akan bahas di sini. Di sini ada dua narasumber yang tadi sudah memperkenalkan diri, bahwa saat ini kalau untuk SMA, Pak Manarimo dulu ya. Ini SMA, SMP sudah kelulusan ya Pak? Sudah persiapan untuk ASPD ya. Persiapan untuk ASPD. Bahkan kalau SD kayaknya kalau nggak salah tanggal 22 ya. 22 Mei 2024. Artinya setelah libur Lebaran, nah siswa-siswa disambut oleh ujian. Baik itu ujian kenaikan kelas ataupun ujian kelulusan. PPDB yang menarik di sini adalah wilayah Kota Yogyakarta yang masih menjadi bagian primadona dari semua daerah. Bahkan ada beberapa yang tentunya migrasi nih ya, migrasi secara kependudukan itu, bagaimana anaknya bisa menjadi penduduk Kota Yogyakarta dan bisa bersekolah di wilayah Kota Yogyakarta. PPDB zonasi ini kan harusnya memang merubah paradigma sekolah favorit ya Pak, tapi tentunya tidak semudah itu. Nah, di sini ada Pak Manarimo yang akan mungkin menjelaskan sedikit Pak, PPDB pada tahun 2024 ini bagaimana terkait kesiapan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, pemerintah kota untuk menyampaikan terkait juknisnya. Matur nuwun. Monggo Pak. Terima kasih para pemirsa sekalian, terkait dengan penerimaan peserta didik baru. Kami di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, saat ini kami sudah pada finalisasi regulasi terkait dengan perubahan. Ada sedikit perubahan yang kita lakukan, memang sudah selesai. Sekarang ini tinggal memperbaiki juknis. Juknis pun sudah pada tahap final, karena pada awal Mei ini kemudian kita sudah harus sosialisasi ke masyarakat terkait dengan bagaimana pelaksanaan peserta didik baru di Kota Yogyakarta, yang sangat ditunggu-tunggu tentunya ya. Kemudian kami mulai menjelaskan PPDB yang kami laksanakan yang menjadi agenda ataupun reguler ya, hajatan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga setiap tahunnya. Monggo Pak. Sesuai dengan ketugasan kami, memang pelaksanaan penerimaan peserta didik baru itu ada pada jenjang TK, ada pada jenjang SD, dan ada pada jenjang SMP. Memang yang paling menarik sini adalah jenjang SMP ya. Kalau jenjang TK itu kan PPDB-nya masih offline. Di 11 TK negeri itu dilaksanakan PPDB secara offline, kemudian mekanismenya sama sebenarnya ya, cuma kan tidak real time online, hanya dapat dilaksanakan di sistem yang ada di sekolah itu. Kemudian yang di SD itu ada juga ada yang online dan ada yang offline. Yang online atau dalam jaringan itu ada 35 sekolah. Tahun kemarin ada 33 sekolah karena animo masyarakat pada atas pertimbangan itu, kemudian kami melaksanakan PPDB online di 35 SD gitu ya, tahun ini. Kemudian yang sisanya itu sebanyak 54 SD itu dilaksanakan tidak dengan online, tapi meskipun begitu aturannya sama. Kemudian yang SMP ini juga ada yang offline dan ada yang online. Yang offline itu
yang kelas khusus olahraga. Oh iya. Kelas khusus olahraga itu memang tidak dilaksanakan secara online karena di sana ada seleksi bakat olahraga. Ya. Ya, kemudian nanti memang seleksinya oleh rekan dari UNY ya. UNY biasanya. Fakultas Ilmu Keolahragaan di UNY yang kemudian dapat memantau mana atlet yang prospektif untuk dikembangkan dan masuk di SMP 13 itu. Kemudian ada yang online. Nah, ini SMP yang online ini yang sangat menarik. Ya. Kalau jalurnya sama tahun kemarin ya, ada jalur zonasi, ada jalur afirmasi, kemudian ada perpindahan orang tua dan kemaslahatan guru, kemudian ada prestasi. Ya. Yang berbeda di sini adalah pada jalur zonasi. Kalau istilahnya tahun yang lalu itu jalur zonasi itu ada zona wilayah dan zona zona mutu. Zonasi mutu. Sekarang istilahnya zonasi radius dan zonasi daerah. Maksudnya istilahnya kalau tadi ya zona wilayah menjadi namanya zona radius. Oke. Ya, zona radius itu memprioritaskan anak yang jarak RW, jarak RW, titik RW, kemudian ke sekolah yang terdekat yang mana? Itu prioritas jarak rumah dan sekolah yang terdekat yang diterima. Diukur dari apa, Pak? Bisa diukur itu sudah ada yang sudah ada ketentuan pengukurannya ya, dan itu sudah memang valid ya, karena bukan kita yang membuat ukuran itu, instansi yang memang sudah ini ya. Berkompeten ya. Ya. Kemudian ada yang namanya zona daerah. Dulu itu zona mutu. Zona mutu. Kita ganti namanya menjadi zona daerah karena memang ini khusus untuk anak-anak kita yang di Kota Yogyakarta. Ada zona daerah ini memang yang menjadi alat seleksi adalah nilai gabungan. Ini juga baru nih, nilai gabungan. Nilai gabungan itu kalau tahun lalu kan hanya alat seleksinya adalah nilai ASPD. Nilai ASPD ya. Sekarang ada nilai gabungan. Nilai gabungan itu maksudnya adalah 80% nilai ASPD ditambah 20% nilai raport. Ya, nilai raport ini ada 5 semester. Mulai kelas 4 sampai kelas 6 semester 1. Jadi ada 5 semester ya. Kemudian ditambah lagi dengan nilai prestasi bagi yang memiliki. Jadi tidak harus memiliki ya. Jadi ada nilai gabungan itu terdiri atas 80% nilai ASPD, kemudian 20% nilai raport, dan nilai prestasi bagi yang memiliki. Yang tentunya prestasi tadi yang dijelaskan ke Pak Manarimo itu harus ada penilaian dulu ya di Dinas Pemuda dan Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Saya kira semua orang tua dan anak-anak kita itu sudah sangat familiar dengan prestasi ini. Pertambahan penambahan nilai. Memang nilai prestasi itu dikumpulkan sertifikatnya di sekolah, kemudian oleh sekolah dikumpulkan dibawa ke Dinas Pendidikan untuk dihargai berapa yang layak, yang tertinggi yang mana, karena memang hanya satu prestasi yang bisa. Oh baik, jadi tidak bisa akumulasi ya Pak ya? Tidak bisa. Kemudian afirmasi. Afirmasi ini ada dua ya. Ada dua, itu yang jalur KMS 11%, kemudian yang penyandang disabilitas 5%. 5%. Kemudian perpindahan orang tua 5% dan kemaslahatan guru, kemudian jalur prestasi 20%. Jalur prestasi ini ada dua jalur juga, yaitu bibit unggul dan prestasi luar daerah. Kalau bibit unggul ini adalah menseleksi 10%. 10% anak-anak yang terbaik di sekolah itu, baik itu penduduk kota maupun penduduk luar kota. Mereka yang 10% diambil kemudian diserahkan ke Dinas Pendidikan, kemudian mereka diberikan token. Token ini dipakai untuk mendaftar. Yang menarik di sini kalau yang prestasi itu adalah bahwa mereka itu bisa merubah pilihan sekolah. Oh gitu. Sekolah, ya. Kalau yang jalur lainnya kan pengajuan pendaftaran, kemudian kemudian dia verifikasi. Ketika dia diverifikasi, kalau pengajuan pendaftaran kan boleh memilih mana saja dulu. Sekolah-sekolah. Saat proses verifikasinya ya Pak ya. Nanti setelah dia melihat potensi dia masuk di sekolah mana, kemudian diverifikasi ke sekolah yang menjadi salah satu pilihannya.
Oke Pak. Saya kira itu sementara. Oke. Ya. Jadi ternyata persiapan PPDB 2024 khususnya dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kota Yogyakarta sudah sangat siap ya. Karena ini merupakan hajatan setiap tahun yang memang apalagi Dinas Pendidikan merupakan tempat favorit yang nanti membuka layanan ini Pak, pengaduan ataupun pendampingan orang tua saat ada orang tua yang tidak familiar dengan RTO gitu? Ya, layanan itu kita buka biasanya sebulan penuh itu. Kita buka pasang tenda dinas pendidikan ya. Kemudian orang tua datang ke dinas pendidikan. Orang tua datang ke dinas pendidikan itu biasanya mereka meskipun sudah mantap, sudah yakin, tapi kalau belum bertanya itu belum terlalu mantap gitu. Konvensional. Takut salah. Padahal itu benar-benar sudah ini ya, sudah betul lah. Betul. Memantapkan diri ya Pak? Memantapkan diri. Ya, siap. Ya Pak, banyak sekali yang sudah disampaikan khususnya terkait kesiapan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga terkait PPDB 2024. Khususnya yang memang menjadi favorit di sini adalah seleksi SMP, masuk SMP. Nah di sini tadi sudah sampaikan ada narasumber yang kedua dari Pak Ali Fahmi. Beliau adalah wakil masyarakat di DPRD, anggota Dewan, dan beliau adalah posisinya sebagai sekretaris Komisi D, di mana memang Komisi D juga bagian dari Ketol nih ya, kalau urusan PDB disambati. Gak tahu kalau ini pasca pileg ini disambati masih digagas atau enggak ngerti. Tapi yang jelas Mas Ali Fahmi mungkin di sini bisa menjelaskan juga apakah dari tahapan itu yang sudah disampaikan ada usulan gagasan untuk dinas pendidikan, bagaimana nantinya supaya masyarakat khususnya nanti tidak kebingungan karena ada perubahan nama ya Pak istilah ya. Gitu. Mas Ali Fahmi. Terima kasih Bu Dian. Tentunya kami yang di Komisi D DPRD Kota Yogyakarta selalu rapat koordinasi dengan Disikpora Kota Yogyakarta, khususnya ketika menjelang PPDB itu pasti kan ada perwal baru, kemudian juga perlu adanya sosialisasi yang masif dan juga lebih awal agar masyarakat lebih siap. Nah ini sejarah ketika dulu ada PPDB terkait khususnya yang zona dulu pernah zona full, zona jarak, sekarang ini besok namanya radius. Kalau nggak salah tahun 2018 saya masih ingat waktu itu karena ada aturan baru yang menyebabkan dari pusat ya kita harus patuh kalau nggak salah 75% full zona radius atau zona jarak, zona wilayah, sehingga banyak sekali ya keluhan warga masyarakat yang istilahnya sebenarnya bisa masuk ke sekolah-sekolah negeri, banyak sekali yang tidak bisa masuk, sehingga waktu itu kemudian kita memberikan masukan-masukan kepada dinas dan juga rapat koordinasi bagaimana baiknya ke depan, ya, akhirnya ya formulasi karena akhirnya kan dari pemerintah pusat, dari Kemendiknas itu akhirnya juga memberikan kelonggaran dan keleluasan di daerah tidak bisa full yang namanya zona jarak atau zona wilayah itu bisa full. Kalau di daerah-daerah yang istilahnya masih jarang penduduk nggak masalah full berapapun 75% untuk PPDB ini untuk diserahkan kepada zona jarak atau zona wilayah itu nggak masalah. Tapi kan ketika di kota-kota besar Jogja, Bandung, Jakarta, Surabaya dan sebagainya itu pasti masalah. Sehingga kita melakukan analisis, kemudian mengevaluasi dan juga banyak kelemahan-kelemahan itu yang kemudian kita koordinasikan masukan-masukan ini, dan alhamdulillah formulasi dari Disikpora Kota Yogyakarta terkait dengan perwal PPDB ini menjadi ya mungkin contoh nasional ya. Banyak sekali yang kemudian mengadopsi dari Kota Yogyakarta, sehingga ini sudah lumayan istilahnya sudah lumayan sempurna, tapi kita dari tahun ke tahun ingin selalu memperbaiki, jadi memperbaiki agar semakin sempurna itu ya. Sehingga beberapa hal kemarin terkait
ketika dulu pernah ketika zamannya COVID tahun 2020 itu kan gonjang-ganjing, tidak ada namanya pertemuan, ASPD, ya, tidak ada pertemuan tetap muka tidak ada ya Pak ya? Iya. Pelajaran juga tidak ada, sehingga Iya. ya formulasi itu yang tentunya alhamdulillah di kota Yogyakarta ya lumayan sudah ada kita adopsi Iya. antara raport, nilai raport dan juga nilai ranking sekolah dan sebagainya. Ada formulasi itu tentunya sudah satu hal yang istilahnya relatif lebih adil, mendekati lebih adil. Nah kemudian berikutnya yang dari persentase tadi misalnya bibit unggul 10%, KMS kita 11% ya, 11%. kemudian zona jarak atau zona radius itu 15%, kemudian Zona daerah 44%. zona daerah atau yang dulu namanya Zona mutu. prestasi mutu ya, Ya. zona mutu 44% dan sebagainya, itu kan sudah relatif bagus, termasuk kita afirmasi tadi KMS dan difabel. Nah dari sekian itu kan masih ada kemungkinan ada yang tidak terpenuhi, nah, kemudian masuk di zona mutu ya, Zona atau mutu. yang biasa namanya zona daerah. Nah, beberapa waktu yang lalu kita juga berikan catatan masukan dari sekian yang sudah, karena ada tahapannya, tahapan PPDB pendaftaran daftar ulang ya, sampai dengan daftar ulang itu kadang sudah sudah diumumkan masuk, dan daftar ulang sampai dengan daftar ulang ada mungkin 1 sampai 5 siswa yang tersebar di SMP negeri itu ada yang akhirnya tidak daftar ulang. Tidak. Nah ini yang tentunya kemarin kita beri masukan ya, ada yang Ada kekosongan kursi ya? kekosongan kursi itu tidak untuk ditinggalkan 1 tahun yang akan datang Iya. di kelas Kosong. 2 baru Iya. masuk, tapi Ah. kita beri masukan untuk bisa dimasukin dari zona jarak ini, Iya. atau zona Radius. radius. Sehingga Radius. memang ketika PPDB 2024 istilahnya nanti sampai dengan selesai dan semua siswa masuk, itu yang kursi itu tidak ada istilahnya yang kursi kosong, sehingga Baik. sudah tadi yang kosong bisa diisi dari zona jarak atau zona Radius. Kemudian satu hal yang baru juga memang fenomena ya, ketika PPDB pasti ya ada semacam titipan istilahnya titip ke kakak orang ke keluarga yang lain yang dekat dengan sekolah. Ini dulu Sekolah juga, incerannya. ya, dulu kita juga sudah memberikan masukan bagaimana kalau kakak ini tidak hanya 1 tahun, bisa 2 atau 3 tahun sebelumnya paling lama. Tapi ternyata juga ada banyak variabel yang harus dipertimbangkan, yang memang tidak bisa terlalu lama untuk kakak yang baru masuk itu, yang di dinas itu maksimal minimal 1 tahun ya. Setahun. Ya ini mungkin nanti ada aturan baru yang mana terutama yang zona jarak atau zona radius ini harus ya ketika ada perpindahan atau ada titipan kakak itu harus 1 keluarga atau 1 cucu seperti itu. Dari 1 kakak dari anak Saudara. anak masih saudara ya, Saudara. anak dan atau 1 cucu ya. Saudara ini ya, harus saudara, ya. ya. Iya. Nah, ini suatu hal terobosan yang bagus sehingga akan sangat mengurangi Titipan ya, titipan Pak, ya. atau perpindahan yang mungkin dengan maksud untuk mengejar PPDB Iya, semata. iya. Nah, ini tentunya suatu hal yang semakin istilahnya menyempurnakan kita PPDB di Kota Yogyakarta. Oke. Kemudian juga ini Mbak, banyak yang keluhan, kita ada warga, kita di daerah blank spot, daerah yang Zona memang abu-abu ya? zona jarak atau zona radiusnya tidak ada sekolah di sekitarnya, tidak mungkin dia Sekolah negeri. sekolah negeri untuk bersaing di zona radius tersebut. Sehingga beberapa waktu yang lalu memang persentase itu juga sudah kita naikkan, dulu masih agak rendah, sudah kita naikkan sampai dengan angka 44%, dengan harapan kita dari yang tadinya warga atau siswa yang dari blank spot atau yang tidak ada di sekitarnya RW atau di kampungnya tidak ada
SMP negeri itu dia bisa bersaing baik dari sisi bibit unggul dan dari sisi KMS atau afirmasi disabilitas juga ada, maupun juga dari zona mutu atau besok namanya zona daerah itu yang sudah 44%. Bahkan biasanya ketika sudah penjadwalan PPDB zona daerah atau zona mutu itu kan lebih dari prakteknya lebih dari 44%, bisa hampir 50%, ini kan semakin memberi keleluasaan. Nah itu tentunya solusi yang istilahnya yang berkeadilan. Kadang banyak juga warga masyarakat ini kemudian tadi blind spot yang daerah kita didirikan sekolah sana sekolah itu kan tidak mudah juga dan juga memang bukan solusi yang terbaik ya. Tadi hanya mungkin solusi sesaat hanya khusus untuk PPDB, tapi solusi yang lain itu tentunya satu hal yang lain tentunya harus kita pertimbangkan. Banyak SMP swasta itu kan juga turut Islam membangun anak-anak bangsa, jadi mencerdaskan bangsa itu kan juga harus kita pertimbangkan. Jangan sampai ketika pemerintah kota Yogyakarta mendirikan sekolah-sekolah dengan harapan nanti hanya khusus untuk PPDB, daya tampungnya sangat luar biasa, akan tetapi nanti akan menghilangkan atau istilahnya menggulung tikarkan sekolah-sekolah swasta itu kan juga menjadi suatu hal yang tidak bisa. Menurut saya sampai dengan saat ini, Mbak Dian, tadi PPDB di kota Yogyakarta yang diinisiasi oleh Disikpora Kota Yogyakarta sudah misalnya lumayan sangat baik karena menjadi pertonton nasional. Dan meskipun kita sudah sangat baik, itu bukan berarti kita sudah puas, PPDB-nya, formulasi PPDB-nya sudah bagus, tapi kita ingin semakin menyempurnakan. Nanti tiap tahun kita evaluasi, kemudian kita memberikan, kita yang di Komisi D DPRD Kota Yogyakarta yang merupakan kepanjangan dari masyarakat juga, banyak aspirasi masyarakat kita sampaikan dan menjadi formulasi yang nanti akan semakin memperkuat dari formulasi PPDB di Kota Yogyakarta. Itu. Oke, terima kasih. Tadi banyak ya dijelasin Pak Manarimo, Mas Ali Fahmi terkait apa yang baik itu dari tahapan PPDB itu, bagaimana PPDB aturan jukdak judis yang kedepannya akan ini sedang rancangan lagi draftnya sudah OTW ya Pak, OTW tanda tangani perwal ya, menjadi perwal wali kota untuk menjadi bagian aturan PPDB ini. Harapannya melindungi anak-anak kota Yogyakarta, warga kota yang kelulusan ini mendapatkan sekolah negeri yang jelas. Tadi saya membuat kesimpulan bahwa zona mutu atau yang sekarang nantinya akan menjadi zona daerah namanya, nilai gabungan itu sangat apresiasi. Jadi selama ini anak-anak kita sekolah dari kelas 4 ya, 4, 5, 6, jadi ada apa ya, apresiasinya, ada bobotnya dari ASP dinilai 80%, rapor 20% dan prestasi. Itu tentunya menjadi semangat anak-anak kita yang bersekolah saat ini ya, tentunya tidak terus ngelokro gitu. Zona daerah harapannya menjadi bagian dari mutu pendidikan Kota Yogyakarta lebih berkualitas. Kembali lagi Kota Yogyakarta menjadi kota pelajar yang masih menjadi favorit ya. Pak Ali Fahmi juga sudah menjelaskan tadi kegelisahan masyarakat di zona abu-abu. Nah ini sudah tidak perlu khawatir lagi karena zona daerah atau dulunya zona mutu juga prosentasenya lebih besar, 44%. Jadi dari Jogja Selatan mau ke sekolah Jogja Utara misal, itu sangat berkemungkinan senyampang dengan nilainya baik. Mungkin itu tadi yang sudah dijelaskan. Nanti ada jeda. Nanti akan beberapa hal akan kita ulas lagi. Kita jeda dulu dalam sesi pertama ini. Nanti kembali lagi dalam podcast DPRD Kota Yogyakarta melalui dengan tema Jelang PPDB 2024 di wilayah Kota Yogyakarta.